Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razi Atsirubabahe, dan hari ini saya akan presentasikan tentang evaluasi, evaluasi program. Sebelum itu, saya akan jelaskan ini tentang artikel yang saya gunakan, yaitu Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Dan saya cek di Sinta, eh, sini sudah Sinta 2 ya. Dan untuk jurnalnya sebagai berikut. Judulnya evaluasi program pembelajaran IPA SMP menggunakan model Continent State. Uh, Sebelum itu saya jelaskan dulu tentang model Continent State. Model ini, model yang digunakan dalam jurnal ini adalah model Continent State, yang mana merupakan model evaluasi program yang dikembangkan oleh Robert Stack pada tahun 1967. Model Continent menekankan pada deskripsi dan pertimbangan atau judgement terhadap program. Model ini bersifat kualitatif dan cocok digunakan untuk mengevaluasi program-program yang kompleks dan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Kelebihan dari model ini adalah mampu memberikan gambaran yang mendalam, sedangkan kekurangannya adalah sulit untuk dikuantifikasi. Selanjutnya saya akan jelaskan menganalisa, pertama analisa kedua kriteria, selanjutnya tahapan, selanjutnya komponen, selanjutnya hasil dan rekomendasi. Kita mulai dari analisa dulu. Analisa itu merupakan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian tersebut. Jadi dalam jurnal ini analisanya adalah uh, ini dia tentang metode yang digunakan analisa, yaitu data penelitian ini menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya itu ada kriteria, mana kriteria itu merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai program, dan kriteria yang akan kriterianya itu adalah ini, master statement berhubungan dengan standar dan kriteria. Dalam hal ini adalah Kemendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pembelajaran dan assessment atau pertimbangan evaluator. Dan selanjutnya itu ada tahapan tahapan evaluasi yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Jadi di sini dalam evaluasi ini tahapan dilakukan itu ada 4 langkah, yaitu langkah awal mengumpulkan data, analisis logis, dan analisis empiris. Yang pertama, langkah awal yang dilakukan adalah menyusun rasional dari program pembelajaran IPA SMP di Kabupaten Bone-Bonen Pada bagian ini dikumpulkan data awal tentang program yang telah dilaksanakan oleh guru yang meliputi perencanaan. Selanjutnya, tahap pengumpulan data mengenai in, mengenai intens ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tujuan dari program pembelajaran IPA SMP dan efek yang diharapkan dari program tersebut. Selanjutnya, analisis logis terhadap data dalam penelitian yang digunakan untuk memberikan pertimbangan mengenai keterhubungan antara antecedent atau RPP, transaksi atau pelaksana pembelajaran, dan hasil belajar IPA yang ada di dalam matriks intens. Selanjutnya ada analisis empiris dilakukan untuk mempertimbangkan keterhubungan antara antecedent atau RPP, transaksi atau pelaksanaan pembelajaran, dan juga hasil belajar. Nah, selanjutnya itu ada komponen. Komponen komponen program yang dievaluasi itu ada 3 komponen. Yang pertama itu ada antecedent atau masukan, transaction atau proses, dan ketiga outcomes. Sebelum itu
komponen itu kan merupakan program yang akan dievaluasi. Jadi yang akan dievaluasi itu pertama itu ada standar masukan bukan kondisi awal yang mempengaruhi pelaksanaan program. Jadi awalnya itu apa yang mempengaruhi pelaksanaan program. Nah, jadi awal masalahnya itu dari sini. Belum semua guru IPA melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Masih banyak guru melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Juga penerapan pembelajaran yang berbasis inquiry belum optimal di lapangan. Hal ini disebabkan oleh waktu pembelajaran, penguasaan konten, penilaian hanya berorientasi pada kemampuan kognitif dibandingkan sikap dan keterampilan. Juga ini ada faktor kesiapan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran, serta kurangnya dukungan kepala sekolah dalam menjalankan program pembelajaran di sekolah. Nah, untuk tadi komponen attention atau masukan. Nah, selanjutnya itu ada transaction atau proses. Ya ini antecedent. Itu RPP yang dibuat guru IPA di sekolah-sekolah sasaran kurikulum 12 termasuk dalam kategori cukup 68%. Kesesuaian intens dengan observasi pada matriks deskripsi ditemukan belum adanya kesesuaian antara ketersediaan RPP yang dibuat guru IPA dengan standar proses pembelajaran. Sehingga itu sebagian RPP yang dibuat guru IPA belum sesuai dengan Permendiknas nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses. Dan selanjutnya itu ada transaction atau proses. Nah, transaction atau proses itu sendiri merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program. Jadi kegiatan-kegiatannya program itu menjelaskan bahwa aktualitas ketercapaian pelaksanaan pembelajaran termasuk dalam kategori cukup 0,7%. Dan dari tabel tersebut juga ditemukan belum adanya kesesuaian antara pelaksanaan pembelajaran yang ada di sekolah dengan standar proses pelaksanaan pembelajaran yang ada pada tujuan. Ini tabelnya. Ini ada intent dan observasi. Dan adjustment-nya itu keterlaksanaan pembelajaran IPA SMP belum sepenuhnya sesuai dengan standar proses. Guru IPA masih perlu meningkatkan profesionalismenya melalui kegiatan kelompok kerja guru atau KKG dan bimbingan dari pengawas sekolah. Dan komponen terakhir itu ada outcomes atau keluaran, merupakan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan programnya, outcomes-nya gitu. Jadi di sini intensnya hasil belajar IPA memenuhi standar ketuntasan minimal KKM 95%. Dan adjustment itu hasil belajar peserta didik belum memenuhi KKM. Guru IPA seyogianya menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Nah, belum semua guru menguasai penilaian otentik dan tidak tersedianya dokumen penilaian. Penilaian pembelajaran IPA yang dilakukan oleh guru belum memadukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari proses penilaian otentik. Hal yang sama ditemukan oleh Pinarti, Desuto, dan Sumarno bahwa belum adanya kesesuaian ketersediaan dokumen mendukung pembelajaran dengan realisasi pelaksanaannya mencangkup jurnal guru, modul atau bahan ajar, LKS, bank soal, dan bank soal. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas itu tentang hasil. Hasil sendiri itu merupakan evaluasi program yang dilaksanakan. Jadi hasilnya itu bisa dilihat di sini. Keterhubungan antara antecedent dengan transaction dengan outcome, dan ascendant, transaction dan outcomes, baik pada intents dan observation, semua hasil evaluasi dalam kategori cukup. Hal ini sesuai dengan fenomena hasil observasi bahwa masih ada sebagian guru IPA yang belum memahami cara menyusun RPP yang baik, serta melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang dibuat. Sebagian guru IPA masih melakukan copy-paste RPP, dan ini berdampak pada tidak berhasilnya pembelajaran yang dilakukan guru.
Hal ini memberikan gambaran bahwa terdapat kontingens antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belajar IPA. Hasil belajar IPA dalam kategori cukup menggambarkan RPP dan pelaksanaan pembelajaran IPA belum sepenuhnya sesuai dengan standar proses pembelajaran. Akibatnya ditemukan masih ada peserta didik yang tidak tuntas dalam ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selanjutnya kita akan bahas tentang rekomendasi. Rekomendasi yang merupakan rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan program. Jadi rekomendasi dari evaluator untuk perbaikan programnya. Sini berdasarkan analisis kongruens dan kontingens direkomendasikan sebagai berikut. Pertama, perencanaan pembelajaran yang baik perlu mempertimbangkan pencapaian tujuan melalui penggunaan strategi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik. Strategi pembelajaran meliputi media, metode pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran. Kedua, pelaksanaan pembelajaran hendaknya mengacu pada RPP yang dibuat guru. RPP yang berkualitas menggunakan strategi pembelajaran aktif, efektif, dan menyenangkan yang akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang menantang dari peserta didik. Tiga, hasil belajar IPA seharusnya diperoleh peserta didik melalui proses pembelajaran yang menggunakan nilai otentik. Selain ini, membutuhkan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang review dari evaluasi program pembelajaran IPA SMP menggunakan model contingency state ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.